Inilah Yerusalem, kota suci yang dijanjikan Allah bagi orang-orang beriman. Wajah Yerusalem saat ini berlapis antara perjanjian masa lalu dengan perjanjian pasca Perang 6 Hari antara Arab dan Israel di tahun 1967. Kemenangan Israel yang dibantu Amerika Serikat salah satunya mewujud dalam pembagian wilayah Yerusalem Barat dan Timur. Namun jauh sebelumnya, Yerusalem sebenarnya telah memiliki perjanjian dengan fondasi toleransi kokoh di masa pemerintahan pemimpin Islam. Salah satu yang paling berpengaruh adalah masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi sejak abad ke-11 Masehi. Dalam sebuah perjanjian yang terkenal, ia membebaskan pasukan salib dari ancaman pembunuhan saat kalah perang dan menghapus larangan bagi Yahudi untuk tinggal di Yerusalem. Dan disinilah saya berada, Damaskus Gate atau Gerbang Damaskus. Monumen sekaligus salah satu dari 8 pintu masuk utama menuju kota tua Yerusalem. Memasukinya bagaikan terserap kepusaran masa lalu. Ornamen batu yang menghiasi dinding serta jalanan selayaknya gambaran Yerusalem abad pertengahan. Pusat bisnis sekaligus permukiman dikokohkan pembagiannya antara 4 penganut agama Samawi di masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Bagi umat Kristiani, wilayah ini adalah bagian utuh dari perjalanan Isa Al-Masih saat disalib oleh penguasa Romawi. Via Dolorosa atau Jalan Penderitaan. Begitu mereka menyebut rute jalan salib yang dipercaya harus dijalani Isa Al-Masih sebelum disalib di Bukit Golgota. Di antara 14 titiknya banyak yang berada di lingkungan permukiman Muslim. Dan kisah toleransi abadi dalam setiap bangunan yang hingga kini masih berdiri. Ada beberapa versi dari kisah berdirinya Masjid Umar ini, namun yang paling terkenal adalah saat itu Khalifah Umar bin Khattab diajak untuk berdoa di gereja Makam Kudus, namun beliau menolak karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan yang menarik, kunci dari pintu gerbang gereja Makam Kudus dijaga turun-temurun oleh keluarga Muslim. Teladan baik dari Khalifah Umar bin Khattab juga tercermin di dalam kompleks gereja Makam Kudus di sebelah Masjid Umar. Demi mencegah perpecahan di antara berbagai aliran Kristen, seorang penjaga Muslim diperintahkan memegang kunci pintu gereja Makam Kudus ini. Gereja yang dipercaya sebagai tempat Isa Al-Masih disalib, dimakamkan, lalu dibangkitkan. Wajih Nusaybeh adalah keturunan klan keluarga Muslim Nusaybeh yang didapuk tanggung jawab turun-temurun memegang kunci gereja. Our Muslim family arrived to Jerusalem in the 7th century with the Caliph Omar, and we are in charge of opening and closing the church. And this job inherited from father to the son. Every morning the church will be open at 4 and we close at 7 in the evening. And should be a Muslim. When the Crusader they come, they take it for 88 years. Saladin and again he returning everything to the Muslim family. Tidak sekedar pemegang kunci, keluarga Nusaybeh juga menjadi kunci kedamaian dan toleransi antar umat beragama dan aliran sejak berabad silam. Karena itu tiap kali kunjungan para pemimpin agama Kristen, Nusaybeh selalu dilibatkan. Hingga kini ada 5 aliran dalam agama Kristiani yang memiliki tempat ibadah khusus di gereja Makam Kudus, yakni Kristen Yunani, Katolik, Armenian, Koptik, dan Aramaik. Masing-masing beribadah dengan damai. Keberadaan keluarga Nusaybeh sebagai pemegang kunci gerbang gereja jadi salah satu faktor yang memungkinkan kedamaian ini terus lestari. We are a Muslim, we give a respect for all the Christians to pray, to be friends,
and to say welcome to everybody to pray in his part of the church. Seorang Muslim yang menjaga gereja jadi bukti toleransi nyata di Palestina. Karenanya pihak Turk Kristiani selalu mengenalkan Nusaybeh kepada para peziarah. Tak heran, selepas beribadah, para peziarah kerap meminta berfoto bersama sang penjaga Muslim. Termasuk saya yang tak mau ketinggalan ikut berwifiriat. Foto yang kelak jadi cerita manis tentang toleransi umat beragama di kota tua Yerusalem.